Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Muhammad Ainul Fahmi, SSI MMT, selaku dosen pengajar mata kuliah metodologi penelitian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Indina Lo'atu Zainia dengan NIM 2211007 dari Program Studi Bisnis Digital Angkatan 22. Terima kasih atas kesempatannya dan mengizinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Promosi Flash Sale terhadap Impulse Buying Produk Fashion melalui aplikasi Shopee pada konsumen urban. Oke, selanjutnya saya akan lanjut pada slide berikutnya. Adapun pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan, studi literatur, dan metodologi penelitian. Langsung saja, penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi digital dan penetrasi internet yang semakin luas mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia, dengan Shopee menjadi platform terpopuler terutama di kalangan konsumen urban. Menurut laporan We Are Social Hotsus tahun 2022, 70% pengguna internet aktif menggunakan e-commerce dengan Shopee mendominasi. Nah, salah satu strategi pemasaran yang digunakan Shopee adalah flash sale yang menawarkan diskon besar dalam waktu singkat atau terbatas, mendorong konsumen untuk melakukan pembelian impulsif, khususnya pada produk fashion. Nah, penelitian ini dikemukakan oleh Verplanken dan Seto tahun 2021 yang menunjukkan bahwa impulse buying sering dipicu oleh faktor emosional atau situasional seperti promosi terbatas. Selanjutnya, data dari SimilarWeb Adia tahun 2023 menunjukkan Shopee sebagai platform dengan kunjungan tertinggi pada kuartal 1 tahun 2023. Seiring dengan pertumbuhan e-commerce, produk fashion menjadi kategori yang paling sering dibeli secara impulsif. Nah, menurut Kim Lee dan Park tahun 2022, lebih dari 60% konsumen e-commerce mengaku membeli produk secara impulsif selama flash sale. Data internal Shopee menunjukkan bahwa kategori fashion menyumbang hampir 40% dari transaksi flash sale, mengindikasikan bahwa tingginya minat konsumen terhadap produk fashion dengan diskon besar. Nah, perilaku konsumen juga berubah seiring pertumbuhan e-commerce dengan banyak konsumen yang semakin tertarik pada promosi online. Nah, penelitian menurut Nisa Putra tahun 2023 mengungkapkan bahwa 67% konsumen Indonesia menunjukkan antusiasme terhadap promosi belanja online. Nah, keberhasilan Shopee dalam memanfaatkan flash sale untuk menarik konsumen terbukti efektif dengan banyak konsumen urban yang sensitif terhadap diskon dan tren fashion. Nah, Shopee merupakan salah satu platform e-commerce terpopuler di Indonesia yang menarik banyak konsumen mencari produk fashion. Nah, fashion ini merupakan segala jenis barang yang berkaitan dengan gaya busana, termasuk pakaian, aksesoris, sepatu, dan perhiasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan estetika, kenyamanan, dan gaya hidup konsumen. Nah, produk ini sering mengikuti tren mode yang berkembang dan bervariasi berdasarkan musim, budaya, serta preferensi konsumen terhadap gaya sesuatu. Menurut katadata.co.id, Setiawati tahun 2023, produk fashion menyumbang 49% dari total pembelian, dan data Statista tahun 2023 mencatat hampir 40% transaksi selama flash sale berasal dari kategori fashion, menunjukkan tingginya minat konsumen terhadap diskon besar di Shopee. Nah, dari latar belakang dan identifikasi masalah dapat dirumuskan pada penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh promosi flash sale terhadap perilaku impulse buying pada produk fashion melalui aplikasi Shopee pada konsumen urban. Kemudian, yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan impulsif konsumen dalam flash sale. Nah, dari rumusan masalah tersebut terdapat tujuan penelitian.
Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh promosi flash sale terhadap perilaku impulse buying produk fashion di kalangan konsumen urban. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat keputusan pembelian impulsif melalui promosi flash sale di aplikasi Shopee. Kemudian adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang teori dan praktik pengaruh promosi flash sale terhadap impulse buying pada konsumen urban, khususnya produk fashion yang bermanfaat sebagai landasan ilmiah dan pengalaman praktis. Kemudian, manfaat bagi instansi dapat menjadi acuan bagi perusahaan fashion di e-commerce seperti Shopee untuk menyusun strategi promosi yang lebih efektif dalam meningkatkan penjualan melalui kampanye flash sale. Dan yang terakhir, penelitian ini bermanfaat bagi akademisi, pengambil kebijakan, serta pihak lain seperti mahasiswa dan pengelola e-commerce yang ingin memahami efek strategi promosi terhadap perilaku konsumen dan mengoptimalkan promosi flash sale untuk berbagai kategori produk. Selanjutnya, pada bagian studi literatur, kajian teori yang saya kemukakan dari berbagai para ahli yang pertama adalah promosi flash sale. Nah, flash sale ini merupakan strategi pemasaran dalam e-commerce yang menawarkan diskon besar dalam waktu terbatas untuk menarik konsumen melakukan pembelian cepat. Menurut beberapa ahli, flash sale bertujuan untuk meningkatkan kesadaran produk, volume penjualan, dan visibilitas merek. Nah, keefektifan flash sale dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti frekuensi, kualitas, waktu, kesesuaian, dan harga. Kemudian yang kedua ada impulse buying. Impulse buying ini merupakan pembelian yang dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya. Seringkali dipicu oleh faktor emosional atau urgensi seperti diskon terbatas. Faktor yang mempengaruhi impulse buying antara lain spontanitas, kekuatan dorongan emosional, kegairahan, dan ketidakpedulian terhadap akibat pembelian. Flash sale dapat memperkuat dorongan ini karena urgensi dan keterbatasan waktu. Kemudian yang ketiga, konsumen urban. Konsumen urban lebih terpapar pada teknologi dan tren, cenderung lebih responsif terhadap promosi flash sale, terutama dalam produk fashion. Nah, mereka memiliki preferensi terhadap merek, ketergantungan pada teknologi, kecenderungan untuk membeli impulsif, dan cepat beradaptasi dengan tren digital. Konsumen urban sering membeli produk tanpa perencanaan saat pada promosi besar seperti flash sale. Kemudian yang terakhir ada pengaruh flash sale, yang terakhir ada produk fashion. Flash sale sangat mempengaruhi pembelian produk fashion, terutama di kalangan konsumen urban. Nah, faktor yang mendorong hal ini termasuk perubahan gaya hidup, pengaruh influencer, kecepatan adopsi tren, dan preferensi merek. Flash sale memberikan kesempatan bagi konsumen untuk membeli produk fashion terbaru dengan harga lebih murah, yang seringkali didorong oleh FOMO atau Fear or Missing Out. Nah, beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya mengkaji pengaruh promosi, terutama flash sale, terhadap perilaku impulsif konsumen khususnya di sektor e-commerce dan fashion. Yang pertama ada pengaruh promosi waktu terbatas atau flash sale terhadap pembelian impulsif di e-commerce. Nah, penelitian ini dikemukakan oleh Chen dan Wang tahun 2016 yang dimana hasil dari penelitian ini merupakan flash sale mendorong pembelian karena urgensi dan FOMO. Kemudian yang kedua ada pengaruh urgensi waktu pada pembelian impulsif yang dikemukakan oleh Verhagen dan Van Dolen tahun 2012 yang dimana hasil penelitian ini lebih efektif daripada promosi reguler dalam mendorong pembelian impulsif. Kemudian yang ketiga ada peran kelangkaan stok dan diskon besar dalam mendorong pembelian impulsif yang dikemukakan Liu et al. Tahun 2019 yang dimana hasil dari penelitian ini adalah kelangkaan stok dan diskon besar meningkatkan pembelian impulsif lebih dari 55%. Kemudian yang terakhir ada pengaruh promosi flash sale terhadap perilaku impulsif konsumen di Eropa yang dikemukakan oleh Amaro, Zebra, dan Abrantes tahun 2021 yang dimana hasil dari penelitian ini memicu pembelian impulsif terutama di kalangan konsumen urban yang mengikuti tren mode. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka kerangka penelitian antara
X1, X2, dan X3 melakukan uji serentak atau simultan yang dimana bertujuan untuk melihat pengaruh kolektif dari ketiga variabel terhadap impuls buying. Nah, setelah uji serentak, dilakukan uji individu untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel terhadap pembelian impulsif. Nah, hipotesis dari penelitian ini yang pertama tentang frekuensi flash sale, kemudian yang kedua kualitas flash sale, dan yang ketiga tentang preferensi konsumen terhadap brand. Nah, frekuensi flash sale HO tidak ada pengaruh antara frekuensi flash sale terhadap pembelian impulsif pada konsumen. H1-nya ada pengaruh antara frekuensi flash sale terhadap pembelian impulsif pada konsumen. Nah, pada kualitas flash sale HO tidak ada pengaruh antara kualitas flash sale terhadap pembelian impulsif pada konsumen. H2 ada pengaruh antara kualitas flash sale terhadap pembelian impulsif pada konsumen. Kemudian yang terakhir pada preferensi konsumen, HO tidak ada pengaruh antara preferensi konsumen terhadap brand pada pembelian impulsif ke konsumen. H3 ada pengaruh antara preferensi konsumen terhadap brand pada pembelian impulsif ke konsumen. Nah, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dalam metode penelitian ini saya menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini dengan metode kuantitatif yang menggunakan survei dengan data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada konsumen yang pernah melakukan transaksi melalui flash sale di Shopee. Kemudian objek penelitiannya perilaku impulsif pembelian konsumen yang dipengaruhi oleh frekuensi flash sale, kualitas flash sale, dan preferensi konsumen terhadap brand di Shopee. Nah, pada populasi dan sampling, populasinya konsumen urban yang sering berbelanja produk fashion melalui flash sale di Shopee. Teknik non-probability sampling merupakan teknik sampling di mana setiap unsur yang terdapat dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Bahkan jumlah populasi yang menjadi objek penelitian tidak diketahui jumlahnya. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama, teknik pengumpulan data, saya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, teknik analisis data yang kedua, menggunakan pengujian asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, multikliniaritas, dan heteroskedastisitas. Kemudian untuk analisis regresi bisa dilihat rumusnya pada PPT tersebut. Untuk pengujian hipotesis, saya menggunakan uji signifikasi simultan atau uji F atau analisis regresi berganda. Kemudian yang kedua, saya menggunakan uji signifikasi parameter individual atau uji T. Kemudian yang terakhir, saya menggunakan koefisien determinasi atau analisis koefisien. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.